Renungan kita kali ini adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji Tuhan, dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Nah, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran ini, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan: karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka yang akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema renungan ini adalah orang yang mencari Tuhan akan memuji Tuhan. Hal ini merupakan penegasan tentang keberadaan manusia bila mencari Tuhan. Maka yang dilakukan adalah memuji dan mempermuliakan namanya. Namun yang terjadi adalah ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan. Bila kita memperhatikan di dalam persekutuan di gereja atau di persekutuan yang lain, bukan memuji Tuhan. Akan tetapi yang terjadi adalah antara lain menampilkan gayanya atau harga kebayanya, harga jasnya, harga bajunya, harga sepatunya, sehingga yang terjadi di dalam persekutuan itu terjadi ketimpangan dalam persekutuan antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Selain itu adalah bahkan sedang dalam kebaktian, memainkan alat elektronik termasuk HP, juga saling berselfie padahal di tengah-tengah kebaktian, dan juga video call dengan sesama. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain. Bahkan yang paling sadis merencanakan untuk melakukan kejahatan bagi orang lain, dan juga merencanakan untuk menjatuhkan dan mempermalukan orang lain. Ini dalam posisi dalam persekutuan. Maka ini yang terjadi, seringkali kita menemukannya. Oleh karena itu tema ini mengingatkan kita bahwa mencari Tuhan akan memuji Dia. Mengapa memuji Tuhan? Nah, karena pertolongan Tuhan bagi kita tidak dapat terselami oleh pikiran kita. Bila kita memperhatikan secara keseluruhan dari Mazmur 22 ini, secara umum memperlihatkan kesukaran dan kesulitan yang besar. Namun tangan Tuhan menopang dan menolong sehingga dapat menghadapi dan melewati kesukaran dan kesulitan tersebut. Karya pertolongan Tuhan tersebut kita membalasnya dengan memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya kita memuji Tuhan dan memuliakan namanya dengan segenap hati kita dan pikiran kita, serta seluruh totalitas kehidupan kita. Itu sebabnya dalam nas ini mempertegas yang dinyatakan bahwa memuji Tuhan di tengah jemaat. Mengapa di tengah jemaat kita memuji Tuhan? Guna disaksikan karya Tuhan tersebut dan menjadi berkat bagi mereka semuanya. Memuji Tuhan tersebut bukan hanya membalas kebaikan Tuhan, tetapi juga menjadi berkat bagi
orang lain. Makanya kita memuji Tuhan di tengah jemaat, agar melalui kita mereka menjadi berkat bagi mereka. Hidup kita, sikap kita, perbuatan kita. Memuji Tuhan bukan hanya mempersembahkan tubuh kita. Berdasarkan dengan seruan Paulus yang dinyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Namun mempersembahkan atau memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki, yang disebut adalah bernasar. Jadi bukan hanya mempersembahkan tubuh kita, tetapi memuliakan Tuhan dengan harta kita, yang disebut dengan bernasar. Bernasar itu sesuatu yang kita janjikan kepada Tuhan bila Ia sudah menolong dan memberkati kita. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi memuliakan Tuhan dengan harta kita itu sangat jelas di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai. Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima bersumber dari Tuhan. Itu sebabnya kita kembalikan bagi Dia, guna untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan namun memberi dengan bersukacita, bukan karena paksaan dan bukan dengan bersungguh-sungguh. Memberi dengan kesadaran bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain itu memuji Tuhan dalam ini mencakup secara luas yang bukan hanya bangsa-bangsa, namun orang-orang sombong memuji Tuhan dan sujud di hadapan. Bila kita melihat di dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ungkapan daripada sombong di sini adalah orang-orang besar. Jadi seluruh bangsa-bangsa dan orang-orang besar memuji Tuhan. Nah, orang sombong dalam hal ini orang yang mengandalkan kekuatan dan kehebatannya. Orang sombong dalam orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang yang tidak membutuhkan Tuhan, tetapi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan berdasarkan daripada teks ini. Mengapa mereka memuji Tuhan? Semua bangsa dan orang sombong, karena Allah yang memerintah, Allah yang memerintah atas dunia ini. Ia adalah raja di atas segala raja, pembesar dalam dunia ini, sehingga Ia pembesar dalam dunia ini, sehingga kepadanya diberikan hormat dan kemuliaan. Orang semua memuji Tuhan karena kesadaran yang mendalam bahwa di hadapan Tuhan kita ini tidak ada apa-apa. Hidup ini hanya sebentar. Hidup ini adalah oleh karena anugerah Tuhan. Hidup ini oleh karena karya kebesaran Tuhan. Nah, itu sebabnya kita kikis, kita taklukkan, kita tenggelamkan sikap kesombongan, tapi kita merendahkan hati memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Semua bangsa dan orang semua menaklukkan diri. Dia bawa kuasa dengan kuasa kerendahan hati untuk memuji dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, pujian hanya berpusat kepada Tuhan. Orang sombong, pujiannya berpusat pada dirinya. Tapi ketika dia sudah menaklukkan diri, sudah memiliki kerendahan hati, maka pujiannya ia pusatkan kepada Sang Pemilik langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Bahkan dalam memuji Tuhan tidak hanya sebatas dari generasi, dari zaman ke zaman tertentu, namun melintasi semua generasi ke generasi untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu memuji Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam konteks ini, memuji Tuhan tidak hanya dibatasi ruang dan waktu, terus menerus diwujudkan, dilakukan oleh umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman menyapa kami, mengingatkan kami akan karya Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Engkau, mempersembahkan hidup kami sebagai balasan atas kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.